5 poin keterangan Kepala Badan Kepegawaian Negara soal perubahan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2022. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, menjelaskan mengenai perubahan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2022. Berikut 5 poin penting penjelasan Bima Haria selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2022. 1. Alasan perubahan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2022. Bima mengatakan, perubahan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K 2022 lantaran sempitnya waktu pelaksanaan seleksi sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritas. 2. Seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2022 tertutup. Bima Haria Wibisana mengatakan, seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibuat tertutup. Artinya, hanya honorer dan formasi tertentu yang bisa mendaftar. Tahun ini, kami prioritaskan dulu seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menyelesaikan honorer, terutama formasi guru dan tenaga kesehatan, kata Bima Haria Wibisana, Rabu 28 September tahun 2022. 3. Peserta seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2022. Formasi guru pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk seleksi tahap 3 yang akan dilaksanakan tahun ini. Pesertanya ialah guru lulus passing grade, baik dari honorer K2, guru honorer negeri, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta. Juga guru honorer K2 dan guru non-aparatur sipil negara di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun yang terdata di Dapodik. Mereka itu guru honorer yang tidak lulus passing grade, seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021 dan belum ikut tes. 4. Pelamar umum formasi guru pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tes kompetensi tahun 2023. Bagaimana dengan pelamar umum, yaitu guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan guru honorer swasta? Bima Haria menyampaikan, mereka akan dites kompetensi pada tahun 2023. Tahun ini, mereka hanya bisa mendaftar dan menjalani seleksi administrasi. Jadi, untuk pelamar umum untuk formasi guru, tahun ini belum dites kompetensi karena waktunya tidak cukup, ujarnya. Bima menegaskan, belum adanya seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2022 untuk pelamar umum, sehingga tahun ini karena terganjal dengan anggaran. Pembiayaan tes kompetensi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja dianggarkan pada tahun 2023, sedangkan tahun ini hanya seleksi administrasi. Intinya untuk pelamar umum, tes kompetensi dilaksanakan tahun depan. Tahun ini hanya seleksi administrasi, kata Bima. 5. Formasi nakes hanya 91.000. Bima menyebutkan untuk honorer nakes tahun ini disiapkan kuota sebanyak 91.000. Padahal jumlah tenaga non-aparatur sipil negara sekitar 277.000. Kementerian Kesehatan menyatakan sebanyak 51.000 honorer nakes bekerja di unit esensial. Badan Kepegawaian Negara berharap 51.000 itu bisa terakomodasi seluruhnya di seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2022. Kemenkes menyampaikan bahwa dari 91.000 kota yang ditetapkan Pak Menteri Pan-RB Aswar Anas, hanya 21.000 yang menduduki unit esensial. Kami berharap Pemda mengusulkan formasi 51.000-an itu, terang Bima. Seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk nakes diprioritaskan honorer nakes yang bekerja di unit-unit kerja esensial.